Di tahun 1995, Robert Kiyosaki diwawancarai oleh wartawan wanita muda di Singapura. Lalu mereka berdebat. Wartawan itu mengatakan, kelak saya ingin jadi penulis terlaris seperti Anda. Orang mengatakan novel saya hebat. Tapi nyatanya tidak ada apapun yang terjadi, sehingga saya tetap bekerja di surat kabar. Robert memberikan saran agar si wartawan itu sekolah sales. Dia pun tersinggung. Lah, saya punya gelar master di sastra Inggris. Saya seorang profesional, saya benci para sales. Kenapa harus belajar sales? Dan wawancara pun berakhir. Pak Robert menunjuk sebuah catatan kecil di bukunya yang berjudul If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Dia mengatakan, yang tertulis di catatan itu adalah best-selling author kan? Bukan best writing author. Mata si wartawan itu pun terbuka, tapi kemudian tertutup amarahnya lagi. Lalu dia pun berlalu. Baik teman-teman, kita masuk kepada pelajaran ke-6 yang terakhir dari Ayah Kaya untuk kita menjadi seorang kaya. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Di Amerika, kurang dari 5% orang yang memiliki pendapatan yang lebih dari $100.000 per tahun. Para dokter, dokter gigi, dokter spesialis lainnya, yang dianggap setelah lulus maka uang itu otomatis mengalir ke dompet mereka, nyatanya tidak masuk ke 5% itu. Di Indonesia pun sepertinya sama ya, profesi-profesi itu dianggap paling mudah dapat uang yang banyak. Tapi mereka bersusah payah dan finansial loh. Untuk pertama kali dapat uang, perjalanan pendidikannya begitu panjang. Dan ketika berhenti praktek, uang pun ikut berhenti. Selain itu, waktu mereka sangat terbatas. Andaikan wartawan tadi belajar tentang sales dan marketing, lalu bekerja di biro periklanan, meskipun gajinya lebih kecil daripada surat kabar, tapi dia bisa belajar tentang jalan pintas, shortcut dalam marketing yang itu berhasil. Kemungkinan dia bisa menjadi seorang penulis yang berhasil, bahkan bisa jadi best-selling author dalam waktu yang singkat. Tapi sayangnya dia keburu tertutup dengan emosinya. Ketika Pak Robert mau menerbitkan buku If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, penerbit menyarankan mengganti judulnya jadi The Economics of Education. Ya, itu bukan ide yang salah juga sih. Cuma nyatanya, judul panjang yang Pak Robert itu pilih menjadikan bukunya masuk daftar bestseller dalam 1 minggu pertama terbit. Inilah yang disebut dengan marketing. Bagian yang pertama, cara Pak Robert bekerja untuk belajar. Setelah lulus dari US Merchant Marine Academy tahun 69, Pak Robert bekerja di armada kapal tangki minyak Standard Oil. Gajinya $42.000 per tahun, lumayan untuk fresh graduated. Itu pun kerjanya hanya 7 bulan dalam setahun loh. Karirnya terlihat cemerlang di sana, tapi setelah bulan ke-6, Pak Robert memutuskan pindah kerja ke Marine Corps, cuma untuk belajar tentang cara terbang dan cara memimpin pasukan. Ayah miskin yang awalnya gembira, tiba-tiba dia kecewa. Kekecewaan ini muncul karena perspektif populer tentang spesialisasi, bahwa kalau kamu semakin ahli di suatu bidang, maka karirmu akan semakin bagus. Itulah sebabnya banyak dokter ambil spesialis atau arsitek mengambil profesi insinyur, dan lain sebagainya. Dogma ini dianut oleh ayah miskin. Dia percaya bahwa untuk sukses, belajarlah yang banyak tentang hal yang sedikit. Berbeda dengan ayah yang kaya, untuk sukses, kamu harus tahu sedikit tentang apa yang banyak. Pak Robert masuk di bagian akuntansi, walaupun bukan seorang akuntan. Dia juga pernah jadi pekerja bangunan, bagian penjualan, bagian pemesanan, dan bagian pemasaran. Cuma untuk belajar. Namun yang paling penting katanya adalah memimpin di Marine Corps, karena bagian terberat dalam menjalankan korporasi atau bisnis adalah memanajemen manusia. Tahun 73, Pak Robert pindah kerja ke Xerox Corporation untuk belajar tentang sales. Karena dia sadar dirinya adalah seorang pemalu dan Xerox punya program pelatihan sales terbaik di Amerika. Dia pun masuk ranking 5 teratas dalam sales. Tapi 4 tahun berlalu, dia resign, keluar lagi. Ya, pasti ayah miskin pasti kecewa lagi. Dan ini bukan kecewa yang kedua kali, tapi sudah berkali-kali. Teman-teman, buat kamu yang berorientasi pada job security, pasti bakal melihat bahwa Pak Robert ini aneh. Tetapi jika kamu berorientasi menjadi seorang entrepreneur kaya, ini adalah cara terbaik untuk belajar. Dan Pak Robert membuktikannya. Tahun 77, dia membuat perusahaannya yang pertama dengan produk dompet nilon dan velcro, dibuat di Timur Jauh dan dikapalkan ke New York. Bisnis pertamanya ini langsung skala internasional. Luar biasa. Bagian yang kedua, tentang job security bagi Robert Kiyosaki. Teman-teman, kita coba berbicara di perspektif sebaliknya, sisi pegawai atau karyawan. Pepatah tua mengatakan, job is just over broke. Menarik, baru saja miskin. Itu berlaku bagi banyak orang katanya. Jadinya, yang diincar oleh kebanyakan orang adalah keterjaminan pekerjaan atau job security. Aman secara pendapatan, aman secara karir, dan aman secara profesi.
Setiap tahun, ayah miskin selalu berharap dengan kenaikan gaji, tapi setiap tahun pula dia kecewa. Jadinya, dia melanjutkan pendidikan akademisnya agar dapat kenaikan kualifikasi, tapi juga berujung dengan kecewa. Maka kita coba renungi, kemana kesibukan sehari-hari itu membawa kamu? Selain membesarkan perusahaan milik orang lain, dan kamu akan berakhir dengan mengharapkan uang pensiun yang besar, seperti yang diharapkan oleh ayah miskin, yang nyatanya juga sangat kecil, seperti yang dialami oleh ayah miskin. Mantan Direktur Eksekutif The American Association of Retired People mengatakan, 50% tenaga kerja tidak punya dana pensiun. 80% dari setengah lainnya punya dana pensiun tapi tidak mencukupi, ya sekitar $55 sampai dengan $300 per bulan. Di buku The Retirement Myth, Karpel mengatakan apa yang diharapkan orang yang tidak punya dana untuk pensiun dari kantor selalu ada opsi the silver bullet. Ini mengerikan, dan faktanya ini terjadi di negara-negara besar. Nah, ini baru masalah pertama tentang dana pensiun. Masalah kedua, hidup kamu dari gaji ke gaji itu pasti menyakitkan, selain kena pajak PPh ya. Masalah ketiga, tentang kebutuhan medis dan perawatan hari tua. Ya kali kita meniatkan diri biar diurusi oleh anak-anak kita kan. Janganlah kita jadi orang tua yang durhaka. Teman-teman, biaya panti jompo tahun 95 sekitar $80.000. Selain itu, di banyak rumah sakit dengan socialized medicine harus membuat sebuah keputusan yang berat siapa yang akan dibiarkan hidup dan siapa yang akan dibiarkan mati. Pada akhirnya, yang muda atau yang punya uang yang dibantu untuk tetap hidup. Ini mengerikan, tapi ini kenyataan. Ya kalau berbicara kebutuhan medis ini, kita pun bisa merasakan langsung di sini kok. Gimana bedanya antara biaya pribadi dengan asuransi? Bedanya asuransi pribadi dengan asuransi pemerintah. Ya minimal antrinya lah, sudah sangat berbeda. Hidup dari gaji ke gaji memang menyakitkan dan di akhir mengerikan. So, friendly check your end game. Sisi lain, jika kamu memilih untuk menjadi spesialis atau ahli, itu sah-sah aja sebetulnya. Pak Robert menyarankan agar kamu ikut serikat pekerja atau persatuan profesi, karena itu dirancang untuk melindungi para spesialis. Jika seorang pilot dengan gaji $150.000 setahun tiba-tiba dipecat, setidaknya dia bisa mendapatkan pekerjaan lain dari persatuannya itu. Begitu juga dengan para dokter, para guru. Bahkan NIA jadi persatuan paling besar di Amerika dan memiliki pengaruh politik. Ayah miskin selalu menorong untuk menjadi spesialis, tapi sayangnya semakin spesialis kamu, maka semakin terjebak dengan keahlian itu. Tapi teman-teman, jika kamu ingin menangani rasa sakit dan akhir yang mengerikan itu, Pak Robert menyarankan agar mengambil pandangan yang lebih jauh dan belajar keterampilan baru, seperti marketing atau sales tadi. Karena dalam jangka panjang, ilmu itu jauh lebih berharga daripada uang. Terus kalau kamu ngerasa itu menyulitkan, maka lebih sulit lagi dengan sepanjang hidup dari gaji yang dikurangi pajak 50% ke pemerintah. Atau dirasa itu nggak menarik maka pergi ke fitness center sebetulnya kan karena kamu ingin sehat, bukan karena tempat itu menarik. So, ayah kaya menyarankan untuk menjadi seorang generalis. Banyak korporasi yang merekrut mahasiswa muda yang menjadikan mereka pemimpin perusahaan. Kemudian dirawat dengan baik, mereka dipindah-pindahkan dari satu departemen ke departemen lain, sampai mereka mengerti seluruh aspek bisnis di korporasi itu. Kenapa? Karena untuk mengerti bisnis, kamu harus jadi seorang generalis. Pak Robert pernah bertanya di kelasnya, siapa yang bisa memasak burger yang lebih enak daripada McD? Hampir semuanya mengangkat tangan. Nah, jika mayoritas punya kemampuan buat burger yang enak, kenapa McD lebih sukses? Jawabannya adalah McD hebat dalam berbisnis. Dia pandai menjual dan menyajikan burger. Seorang seniman di Hawaii pernah mendapatkan warisan $35.000 dari ibunya. Dia pun beriklan di sebuah majalah mahal. Pertamanya adalah 4 warna dan 1 halaman penuh selama 3 bulan. Gak ada yang nanggep itu. Warisan pun habis, dia pun berakhir menuntut si majalah dengan alasan penyajian yang keliru. Nah ini pun sama, seperti orang yang bisa buat burger yang enak, tetapi tidak mengerti berbisnis. Maka keterampilan utama agar mengerti berbisnis yang disarankan Pak Robert adalah, yang pertama, teman-teman ngerti tentang manajemen arus kas. Yang kedua, mengerti tentang manajemen sistem, termasuk diri kamu dan keluarga kamu. Yang ketiga, mengerti tentang manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, yang paling penting adalah teman-teman mengerti tentang manajemen sales dan marketing. Oke, terlepas dari semua itu, kedua ayah Pak Robert ini adalah orang-orang yang dermawan. Keduanya suka memberi. Ayah miskin memberi dengan mengajar, ayah kaya memberi dengan uang, dan itu satu rahasia sukses para keluarga kaya, memberi. Itulah sebabnya ada Rockefeller Foundation, Ford Foundation, dan lain sebagainya. Yayasan itu dibangun untuk memberi agar semakin menambah kekayaannya. Semakin banyak memberi, semakin banyak kekayaanmu. Ini cara pandang yang menarik, teman-teman. Maka percayalah dengan suatu hukum ini. Give, then you will get. Memberi dulu, baru kamu akan kaya.
Demikianlah 6 pelajaran dari ayah kaya. Semoga kamu segera kaya. Stay kind, stay positive.